Nabi kita kenal Allah, betul ya? Gara-gara Nabi kita tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Gara-gara Nabi juga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita udah nyanyiin tuh, bila ingin melihat Nabi di dalam surga. Emang pada bisa masuk surga ini kita? Tapi di surga nggak ada nenek-nenek. Gimana tuh? Berubah. Di surga nggak ada nenek-nenek ya Bu ya. Kepedean masuk surga. Surga nggak ada nenek-nenek. Nggak apa-apa, pede aja, jalan aja. Sampai seorang nenek-nenek nangis ketika Rasulullah menjelaskan itu. Di surga nanti nggak ada nenek-nenek. Nenek-nenek nangis, interupsi. Terus saya bagaimana nasibnya katanya. Nabi ketawa. Nek, nanti jadi glowing lagi di surga. Ya, amin ya. Jadi kalau sekarang dikatain nama cucunya nenek, begitu amat sih pakai bedak. Udah kagak nempel. Tenang, nanti di surga juga glowing lagi. Amin insya Allah. Iya kan, kita semua pengen masuk ke dalam surganya Allah, dapat syafaat dulu lewatnya nih. Lewat siapa? Rasulullah SAW. Jadi jangan kepedean. Kita amal ibadah kita banyak, sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, tapi nggak pernah nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Bisa nggak masuk surga? Nggak bisa. Jadi manusia kita nggak boleh kepedean, nggak boleh sombong. Kenapa? Karena Rasulullah itu orang yang paling dekat dengan Allah posisinya. Betul ya? Betul. Percaya nggak? Percaya. Nabi orang manusia, tetapi posisinya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen nyampe ke Allah, diterima, dikabul hajat kita oleh Allah, sebut-sebut dulu yang namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu Bu. Bener kan begitu ya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan gitu ayatnya. Apa ayat itu? Apa tuh artinya? Katakanlah hai Muhammad, kata Allah. Nabi disuruh ngejelasin kepada masyarakat, pada umat manusia, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta pada Allah. Kita bilang kita cinta sama Allah, tapi nggak mau nyebut-nyebut Nabi Muhammad, itu salah. Sebab dalam ayat itu lanjutannya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nabi disuruh bilang begitu sama kaumnya, sama kita semua. Ikut Nabi kalau pengen, kalau betul kita cinta sama Allah. Ikutin apa kata Nabi Muhammad. Niscaya yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Jadi jalan kita supaya bisa masuk surga, supaya bisa merasakan kenikmatan di akhirat, supaya bisa selamat di dunia dan akhirat, lewat pintunya Rasulullah. Gerbangnya adalah Rasulullah. Begitu. Maka Maulid ini ekspresi kegembiraan kita karena Allah datangkan yang namanya Nabi Muhammad ke tengah-tengah kita, sehingga kehadirannya memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Dulu kan ibu-ibu semuanya paham bagaimana sejarah masyarakat Arab ketika itu ya. Banyak yang suka berantem, banyak yang suka mengadu domba, berzina, mencuri, apalagi anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ini yang paling kita tahu banget ini ya, karena kita perempuan. Kehadiran Rasulullah ibarat cahaya matahari yang membongkar dan membabat habis semua kebiasaan buruk itu. Perempuan terutama, Nabi mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Nabi ngangkat derajat kaum perempuan. Dulu perempuan dianggap seperti binatang, gak ada gunanya, seperti barang warisan. Jadi kalau bapaknya meninggal, ini istrinya bisa diwariskan kepada anaknya, diperjualbelikan, tidak ada harganya. Gara-gara Nabi datang, Rasulullah mengajarkan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Begitu mulia derajat perempuan diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehadiran Nabi membawa manfaat yang luar biasa, apalagi ketika Rasulullah mengajarkan kita mana pintu keselamatan dan pintu kesesatan ya, supaya kita selamat juga di akhirat. Ini adalah tentunya yang paling luar biasa.
Maka sekali lagi kita hadir di majelis ini adalah karena kita gembira dengan hadirnya Rasulullah SAW, dan tentunya kita harus cinta, betul ya? Cinta nggak sama Nabi? Buktinya apa? Buktinya apa yo? Hadir, alhamdulillah. Apalagi baca sholawat, alhamdulillah. Coba kalau bapaknya katanya cinta, I love you, buktinya mana? Gitu. Kasih uang segepok baru itu bukti gitu ya Bu ya? I love you, duit segepoknya mana? Artinya ketika kita mengatakan cinta harus ada pengorbanan, harus ada pembuktian. Betul apa betul? Dulu sahabat Nabi Muhammad banyak yang seperti itu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenal Bu? Kenal. Jangan-jangan suaminya namanya Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu yang paling dekat sama Nabi, sampai sekarang kuburannya juga ada di samping Rasulullah. Dan kemudian karena kedekatan yang luar biasa, sahabat Abu Bakar juga dijadikan sebagai pengganti Rasulullah yang pertama, betul ya? Khalifah yang pertama. Sahabat Abu Bakar ketika Nabi perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah menuju ke dalam di dalam perjalanan itu, Abu Bakar itu kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang. Jalannya kan bersama Abu Bakar ya, kadang-kadang di depan Nabi, kadang-kadang di belakang Nabi. Kata Nabi, ada apa sih bolak-balik banyak? Ibarat kita begitu bahasa kita ya, tadi depan, tadi belakang. Kata Abu Bakar apa? Takut nanti ada orang-orang kafir, karena kan kepergian Rasul dari Mekah ke Madinah itu sedang dikuntit ya, dikuntit apa sih? Iya, diikutin. Karena mereka itu sedang ingin membunuh Rasulullah, kan begitu, diikutin. Jadi kadang-kadang Abu Bakar di depan, takut di depan Nabi ada orang-orang kafir ya. Kadang-kadang kalau depan udah aman, dia ke belakang Nabi, takut dari belakang orang-orang kafir menyakiti Rasulullah. Itu kenapa? Gara-gara cinta. Jadi kata Abu Bakar, jangan engkau yang disakiti, biar saya saja, kata Abu Bakar begitu. Ketika udah nyampe goa, istirahat dulu kan Rasulullah dalam sebuah goa ya, karena ada orang kafir yang kedengeran bakalan deket ini. Goanya sebelum Nabi masuk dibersihin sama Abu Bakar, jangan masuk dulu, dibersihin dulu. Ketika goa sudah bersih, Abu Bakar baru mempersilakan Rasulullah masuk. Kemudian apalagi kata Rasulullah gini, Abu Bakar, adakah sesuatu yang kau inginkan? Yang engkau inginkan? Tetapi ini ada apa sih, pembagian apa? Pembagian air. Mengganggu. Oh iya dah, minum dah. Ini ya, enaknya zaman sekarang begini Bu. Ingat coba dakwah Nabi zaman dulu tuh. Ya, ini kita belum selesai urusan dakwah nih ngomongnya nih. Ya. Masih perjalanan, tapi saya kupas dikit. Zaman dulu Nabi cuma ngajak orang bilang la ilaha illallah aja susahnya bukan main. Sembunyi-sembunyi, kan gitu ya sejarahnya. Sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet. Kadang-kadang ketika Nabi ceramah begini dikatain orang gila, diludahin, dilemparin batu. Kaum muslimin yang udah mau masuk Islam sembunyi-sembunyi tadi, karena orang-orang kafir udah siap membunuh mereka, siap menindas mereka. Kita mah enak zaman sekarang ya, dengerin sambil kipas-kipas, air kurang dibagiin, betul ya kan? Alhamdulillah banget ya. Udah begini masih nggak mau juga hadir majelis maulid, itu namanya keterlaluan, kebangetan. Mana katanya cinta sama Nabi gitu ya Bu ya. Jadi kalau cinta tunggu sebentar lagi ya, sebentar lagi. Baik Ibu, lanjut kepada kisah Abu Bakar. Jadi Nabi bertanya, Abu Bakar, adakah sesuatu yang kau inginkan yang tanpa melibatkan aku? Kata Nabi, artinya yang nggak usah sama aku, tanpa aku. Kata Abu Bakar, ada. Apa itu? Ya Rasulullah, seandainya ada sesuatu yang buruk yang akan menimpamu, maka aku minta itu lebih baik menimpa aku saja, nggak usah jatuh kepadamu, nggak usah menimpamu. Jadi jangan Nabi yang kena. Kalau misalkan Rasulullah akan ditimpa penyakit, ditimpa keburukan apapun, timpakan aja itu sama aku, kepada aku, kata Abu Bakar. Saking cintanya dia mau mengorbankan dirinya, jiwa raganya demi Rasulullah. Tuh Abu Bakar.
Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, kenal juga ya? Ada yang bapaknya namanya Pak Umar? Ada? Nggak ada. Sayyidina Umar juga sampai sekarang masih bersama Rasulullah karena kuburannya ada bersama Rasulullah di Masjid Nabawi ya. Jadi Sayyidina Umar juga sama. Suatu ketika dia berkata, ya Rasulullah, tidak ada satupun yang aku cintai melebihi daripada cintaku kepadamu selain diriku sendiri. Jadi dia cinta sama nabinya gede, tapi dia lebih mencintai dirinya sendiri. Ini yang pertama nih, Umar bin Khattab bilang gitu. Terus kata Rasulullah apa? Iman seorang muslim, seorang mukmin tidak dianggap sempurna kecuali dia mencintaiku melebihi dari segala sesuatu apapun yang ada di muka bumi, termasuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Gitu ya. Akhirnya kemudian sejak saat itu Sayyidina Umar, baik Rasulullah, siap. Kata kita zaman sekarang, siap. Aku akan meninggalkan segalanya yang ada di dalam hatiku. Hatiku hanya cukup mencintaimu saja. Tuh. Terus yang ketiga, siapa lagi? Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman tahu pengorbanannya apa, Bu? Banyak banget. Beliau termasuk orang kaya. Ya. Sini banyak orang kaya ya. Insya Allah. Ada yang nyumbang aqua gitu ya. Ada yang nyumbang sound system juga, sound system. Alhamdulillah. Ada yang nyumbang AC belum? AC. Habis ini ada yang nyumbang AC, Cing Uyun ya. Jadi Sayyidina Utsman itu dengan hartanya beliau banyak sumbangkan untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Salah satunya yang paling terkenal adalah peristiwa sumur. Ada yang pernah dengar nggak nih? Sumur apa namanya? Sumur Zam-Zam. Bukan. Sumur apa yo? Iya. Jadi ketika itu sedang dilanda kekeringan, kayak kita zaman sekarang ini lagi kekeringan kan di mana-mana ya. Barangkali ada wilayah-wilayah yang sudah kurang air di mana-mana. Pada saat itu kaum muslimin kekeringan, sumur-sumurnya udah kering. Akhirnya yang punya sumur adalah orang Yahudi. Sehingga orang-orang mukmin harus minta air kepada orang Yahudi, tapi nggak gratis, disuruh bayar, membeli dengan harga yang mahal. Sayyidina Utsman mendengar berita itu, dan Rasulullah juga mendengar berita itu. Akhirnya kata Rasulullah apa? Barangkali ada di antara sahabatku atau siapapun itu yang mau ya menyumbangkan hartanya di jalan Allah, membeli sumur orang Yahudi itu, maka dia akan dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Sayyidina Utsman langsung semangat karena dia punya harta nih, Bu. Langsung semangat membeli sumur orang Yahudi, tapi nggak dikasih. Yang pertama nggak dikasih, namanya dia jualan ya, nggak dikasih dengan harga tinggi. Terus Sayyidina Utsman pengen beli semuanya, nggak dikasih. Kalau gitu beli setengah aja deh, katanya, setengah, dengan harga setengah harga dari sumur itu yang seharusnya. Dimana di situ ada perjanjian, 1 hari buat orang mukmin, 1 hari buat orang-orang Yahudi, begitu. Baiklah kata orang Yahudi, berlakulah seperti itu beberapa saat ya. Sehari orang mukmin pada ngambil ke situ, ngantri, itu gratis mereka, karena sumur itu udah dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Giliran besoknya, waktunya orang Yahudi sepi, kagak ada yang ngambil. Besoknya lagi giliran orang mukmin, rame lagi. Besoknya lagi giliran Yahudi, sepi lagi. Beberapa kali kejadiannya seperti itu. Akhirnya tuh orang Yahudi mikir, namanya orang jualan kan suka mikir ya, ini kalau dijual semuanya untungnya lebih gede lagi nih gitu ya, daripada orang-orang Yahudi waktunya giliran yang gak ada yang beli gitu. Karena orang Yahudi disuruh beli sama dia. Akhirnya kemudian dia tawarkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan untuk dijual separuhnya lagi. Akhirnya Sayyidina Utsman membeli sumur itu. Sumur itu namanya sumur Roma, ada di dekat Masjid Qiblatain. Tuh Bu, pernah sono ya? Pernah? Ada yang belum pernah? Besok minta sama Bu Haji Yuyun ya. Umroh bareng-bareng kita ke sono ya. Ya ada Haji Salman, ada bosnya di luar. Iya gitu tuh.
perjuangan pengorbanan Sayyidina Utsman bin Affan mirip seperti apa juga yang dilakukan oleh istrinya baginda Nabi yang namanya Ibu Khadijah. Khadijah menyumbangkan hartanya nggak ada batasannya buat perjuangan Rasulullah dalam berdakwah.